Sobat investor, salah satu hal yang seringkali dibesar-besarkan berkaitan dengan penurunan harga saham BBRI di tahun 2024 ini. Yang kalau kita lihat dalam setahun dia sudah koreksi 26,85%. Bahkan kalau dari tertingginya ini di 6.400 ini sudah di kisaran 30-35%. Dan ini yang seringkali dibesar-besarkan. Bahkan mungkin mereka tidak punya saham BBRI. Berkata bahwa untuk apa dapat dividen besar, tapi ternyata minusnya 35%. Artinya kalau dibandingkan dengan potensi dividen yield yang akan didapatkan di tahun buku 2024 yang sudah di atas 7%, ya inilah yang seringkali dibesar-besarkan dan dianggap bahwa saham BBRI adalah saham yang kurang bagus, saham yang tidak menguntungkan. Beberapa kali sudah saya sampaikan bahwa istilah nyangkut itu sebenarnya perlu dipahami dengan benar. Nyangkut kalau kita sudah mau jual dan kita sedang dalam keadaan floating loss. Itu boleh dibilang kita memang nyangkut. Karena apa? Mau keluar tapi dalam keadaan rugi. Nah itu bisa dikategorikan nyangkut. Tapi selama yang membeli saham BBRI sekalipun mungkin bilang salah memberi di 6.400 ini, tetapi kalau dia memang tujuannya investasi jangka panjang, fokusnya pada dividen, sebenarnya dia tidak nyangkut karena dia juga belum mau keluar. Malah kemungkinan besar di harga-harga sekarang ini dia akumulasi lagi. Jadi secara average pembeliannya itu sudah menurun, bukan lagi 6.400, tapi bisa jadi sudah ada di 5.000-an, karena jika dia average, diakumulasi lagi dengan modal yang jauh lebih banyak dibanding dengan modal awal ketika dia masuk di pucuk ini, maka otomatis secara average bisa jadi sudah di kisaran 5.400, 5.500. Nah, untuk mereka yang investasi jangka panjang, kalau average-nya sudah ada 5.000-an, mungkin minus sekarang masih ada 20%. Tapi kalau dia sudah dapat dividen kemarin ya, ketika dia dapat dividen final kemarin di kisaran 4%-an, kemudian dia dapat lagi dividen di tahun buku 2024 ini 7 sampai mendekati 8%, maka secara total sudah ada mendekati 12-13% kalau ditotalkan untuk dividen yang akan dia dapatkan. Maka teman-teman bisa hitung sendiri, sebenarnya dikurangi dengan dividen yang sudah dia dapatkan untuk dividen final tahun buku 2023, kemudian lagi dikurangi lagi, dia bersabar 3-4 bulan ke depan, dikurangi dengan dividen tahun buku 2024, maka secara floating loss-nya itu tinggal 8%. Ya, kurang lebih 8%, atau taruhlah kita agak naikkan di kisaran 12%. Nah, sobat investor, di harga sekarang ini kalau BBRI rebound untuk mencapai 12% itu, maka secara hitung-hitungannya cukup saja BBRI naik di kisaran 4.600 ya. BBRI naik saja di 4.600, mereka yang nyangkut di harga 6.400, 6.300, ini secara hitung-hitungan kalau dia lakukan average down yang lebih besar daripada pembelian awal, maka secara hitung-hitungan dia sekarang sudah akan kembali modal jika BBRI kembali ke 4.600. Nah, pertanyaannya, apakah susah untuk BBRI kembali ke 4.600? Saya yakin kemungkinan ya, kalau hanya sampai di target harga 4.600 sekalipun belum 100%, tetapi masuk di pembagian dividen final nanti di bulan Maret 2025, kemungkinan besar harga 4.600 ini sudah tercapai, bahkan mungkin bisa dilewati. Intinya di sini saya mau berbicara tentang bagaimana kita membangun mindset yang benar dalam investasi saham. Sekalipun banyak orang yang suka berkoar-koar tentang nyangkut, padahal sebenarnya secara pemahaman nyangkut itu dia salah. Kenapa? Karena kalau dia seorang yang memang trader, terus dia mau pakai istilah nyangkut itu kepada investor, itu bukan berarti investor tidak bisa nyangkut ya. Mereka yang berinvestasi long term bukan berarti tidak bisa nyangkut, bisa, tetapi beda pemahamannya, beda juga
penerapan istilah nyangkut untuk trader dan juga investor. Ya, untuk trader yang mereka oke lah membeli untuk dijual 1 minggu, 1 bulan kemudian, ya tentu kan nyangkut itu akan menjadi suatu hal yang besar kemungkinannya terjadi. Nah, sementara untuk investor, nyangkut itu akan jadi suatu hal yang jarang terjadi jika sudah membeli perusahaan yang bagus, apalagi seperti BBRI yang rutin membagikan dividen. Jadi ini yang sebenarnya saya mau coba bagikan kepada teman-teman, apalagi Anda pemula yang mau berinvestasi jangka panjang. Janganlah mudah terpengaruh dengan istilah-istilah nyangkut dari orang-orang yang memberikan tanggapannya tentang BBRI, tapi sebenarnya mungkin mereka juga tidak punya saham BBRI. Artinya di sini bukan saya mau merekomendasikan untuk membeli saham BBRI, tidak. Ini sebenarnya juga berlaku untuk semua saham, bukan hanya untuk BBRI. Karena banyak kan saham-saham yang bagus juga selain daripada BBRI ini. Tetapi ya selalu itu dan itu saja yang selalu muncul. Dibilang saham blue chip tapi nyangkut, dibilang bagi dividen tapi nyangkut. Ya karena hitung-hitungan mereka mau samakan antara trader dan investor. Tentu untuk investor berbeda, karena coba Anda nyimak lagi di perhitungan awal. Kalau beli di harga tinggi kemudian dia turun dan kita average down, apalagi dengan modal yang lebih besar dari pembelian awal, jadi itu mudah untuk mengatur strategi bagi seorang investor yang membeli saham yang bagus, contoh seperti BBRI ini. Tapi kalau mereka trader terus lagi beli saham-saham gorengan, ya silakan average down tambah nyangkut. Sedangkan kalau di saham-saham yang bagus seperti ini, kita average down karena melihat secara laba bersih juga masih terus tumbuh, maka kan itu akan jadi pengaman. Ada lagi yang terutama, dividen. Jadi lebih aman lagi kita average down. Jadi untuk keluar dari yang mereka sebut nyangkut, walaupun sebenarnya kalau punya pemahaman yang benar, seorang investor itu bukan nyangkut, hanya floating loss saja. Tapi oke lah, ikutlah apa mereka bilang nyangkut. Kalau kita mau keluar dari apa yang mereka sebut nyangkut, ya bukan investor yang menyebut nyangkut, ya cukup dengan lakukan average down sambil tetap sabar, mereinvest juga dividen, maka otomatis kan secara hitung-hitungannya, ya lihat saja kalau BBRI naik saja ke 4.600, modal Anda sudah kembali dan Anda siap untuk profit. Jadi sekali lagi ya sobat investor, sebenarnya ini bukan hanya tentang saham BBRI, tapi untuk semua saham-saham blue chip yang akhir-akhir ini ya sering dibilang kurang bagus oleh ya sebagian orang yang sebenarnya mereka tidak paham dengan metode dividen investing. Mereka sebenarnya tidak mampu untuk menahan satu saham itu dalam jangka waktu yang panjang, dan mungkin saja mereka mengalami kerugian karena hal-hal yang lainnya. Kemudian mereka mulai mengata-ngata seperti itu. Sekali lagi ya, sobat investor, saya tidak merekomendasikan untuk Anda ya membeli saham BBRI. Tetapi ini saya jadikan sarana untuk saham BBRI ini. Saya menyampaikan ya pesan-pesan seperti ini, bahwa kalau memang Anda sudah analisa dengan matang, Anda sudah membeli saham pilihan Anda, entahkah itu BBRI atau saham yang lain. Karena sebenarnya saya berbicara tentang umum ya, bukan hanya sekedar BRI. Hanya saya menjadikan BRI sebagai contoh kasus. Maka kalau Anda sudah analisa dan kemudian mengalami seperti apa yang saya bahas ini, sayang semua usaha Anda bisa buyar kalau Anda justru termakan dengan yaitu statement-statement dari orang-orang yang seperti saya bilang tadi, menjelek-jelekan BRI, menjelek-jelekan saham-saham blue chip yang lain yang rutin membagikan dividen. Sebenarnya mereka sendiri tidak membeli saham-saham tersebut, entah karena mereka merasa kurang menarik karena returnnya kecil dibanding dengan saham-saham gorengan dan lain sebagainya. Tetapi kan resiko mereka juga menanggung resiko yang lebih besar daripada Anda. Kembali lagi, Anda itu tetap aman selama di saham yang rutin membagikan dividen dan labanya konsisten tumbuh. Kalaupun ada turun sedikit, tetapi secara hitung-hitungannya dia masih cetak laba yang cukup bagus, sehingga potensi dividen itu masih tetap cukup besar. Itu akan jadi pengaman sambil menunggu saat dimana harga sahamnya kembali diapresiasi market, dan ketika dia naik, Anda aman. Bukan cuma aman, Anda juga cuan. Cuannya pun cuan double, cuan dari dividen, cuan dari bonusnya capital gain, dan Anda akan lebih tenang. Kenapa?
Karena Anda masih punya harapan besar, yaitu ketika dia turun Anda bisa terus average down, Anda bisa terus akumulasi, dan memperbesar kemungkinan Anda untuk ketika harga sahamnya naik, Anda jadi cuan. Karena dijamin oleh perusahaan yang bagus, bisnisnya bagus, dividennya juga bagus. Ini yang perlu untuk ditanamkan ya, apalagi Anda investor pemula. Yang penting di sini adalah Anda tetap sabar, Anda tetap konsisten, dan berinvestasi dengan cara yang benar. Gunakan uang dingin, itu juga akan membuat Anda lebih tenang menunggu saat harga saham pilihan Anda kembali ke harga wajarnya, yang tentunya ketika Anda membeli di harga terdiskon, Anda sudah akan mendapatkan keuntungan. Oke, itu dulu sobat investor yang bisa dibagikan sekarang ini. Tetap semangat berinvestasi dan terima kasih untuk Anda yang terus mendukung channel ini. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.